Kalau acuan kita Nabi Sulaiman, kan Nabi Sulaiman itu punya bagan khilafahnya kan ada macam-macam. Jadi Nabi Sulaiman sendiri hubungannya dengan Allah, dan itu semua sudah kita kenal di Ma'iyah sebenarnya. Tapi Nabi Sulaiman punya pasukan jin yang urusannya teknologi. Dia punya pasukan hudhud. Ya, hudhud itu tokoh burung dengan pasukannya yang urusannya intelijen dan penelitian. Tokoh burung dengan pasukannya yang urusannya intelijen dan penelitian untuk hal-hal yang baru-baru, yang aneh-aneh, yang pelosok-pelosok, yang ufuk-ufuk, itu urusan hudhud. Maka hudhud harus selalu memberi laporan-laporan inovatif dan inventif. Kalau tidak bisa dibunuh sama Sulaiman, karena dia wajib untuk selalu update sesuatu yang baru. Itu hudhud. Terus jin, teknologi. Manusia justru urusannya adalah maintenance yang sehari-hari kalau manusia. Nah, pertanyaan saya kepada Sabrang adalah, ini kan kita ngomong mengenai bagan. Jadi tadi kita khilafah itu kan satu formula untuk mengelola hidup, ada manusia ke alam. Terus komponennya apa saja, subjeknya siapa saja. Kalau di mulai keempat baru ada kesadaran di mana manusia menemukan dirinya, tapi belum tentu dia menemukan Tuhannya. Maka manusia merasa menjadi yang paling utama dari semua makhluk yang lain, maka lahirlah hak asasi manusia, lahirlah demokrasi dan sebagainya. Tapi dia evolusi keempat belum membawa manusia untuk menghormati alam sebagai partner hidup dia. Manusia tidak ngerti bahwa alam itu kakaknya dia. Karena lebih dulu alam daripada manusia diciptakan, kecuali Nur Muhammad dan para malaikat. Jadi kalau petani berhadapan dengan tanah dan padi, dia tahu itu kakaknya, maka dia selalu melakukan merti deso, bersih deso, karena itu pengabdian kepada kakaknya. Sementara negara kita, kakaknya dicoel-coel, diambilin tambangnya tanpa minta izin dan seterusnya. Jadi tidak ada bersih negara, tidak ada merti negara, tidak ada apa yang istilahnya ruat negara, tidak ada. Tapi kondek kono kan Anda tidak nyari apa-apa tuh di surga. Sudah tercapai semua. Satu-satunya jalan yang kalau kita ngumpul ya bergembira bersama, selawatan bersama. Kira-kira cek payu tak gak selawatan ke akhirat? Sip, selawatan di kono tambah tepak ya. Ojo meneh kon ndek swarga. Zaman Nabi Sulaiman wis ana selawatan. Kon gak percaya sih? Di gudangnya Nabi Sulaiman itu ada kotak yang isinya buku selawat untuk Rasulullah. Kon gak percaya toh? Dolana dhewe. Lah, wis tak kon takono sapa kok mesti kono ya ragu-ragu jawab. Ya. Tapi aku menyatakan ono. Salah satu yang ditemukan Nabi Sulaiman di gudangnya, di keratonnya adalah kotak yang berisi buku-buku sholawat. Dan sholawat untuk Rasulullah yang belum lahir pada waktu itu. Anak awakmu memahami secara material susah. Tapi kalau awakmu memahami bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahwa waktu itu juga cuma konsep kecil dari Allah. Kamu lah karek mengalami waktu dan ruang. Tapi sesungguhnya ruang dan waktu itu kan ada yang di luarnya, ada yang tidak. Jadi dia juga sebuah konsep yang sebenarnya hanya awakmu dikurung di kuno, tapi awakmu kudu ro di njobone kurungan ya ono. Makanya ada time traveler, ada orang yang bisa. Mulane Ma'iyah niki saya agak duwe Fuad, saya agak punya pandangan gini. Arek-arek iki kita siapkan bersama-sama. Upama awakmu iku meneh-meneh lahir meneh mboyo apa ceritane di upama awakmu biyen lahir di zaman Firaun, awakmu siap mergo wis tau Ma'iyahan. Awakmu lahir di zaman Brawijaya wis siap mergo wis tau Ma'iyah. Jadi Ma'iyah adalah manusia segala zaman. Manusia adalah Ma'iyah adalah man of all season, man of all decades, man of all era of histories gitu ya. Sing telu terakhir gak paham kan. Mergo bahasa Inggris. Dan sengaja saya pakai bahasa Inggris mergo kon mesti gak paham ya. Oke. Bumi ki omahe wong kabeh ciptaan Allah. Penduduk Indonesia tidak hanya manusia, jin juga, semua makhluk yang lain. Bahkan setan dipekerjakan Allah untuk membantu kerajaan Sulaiman. Ojo lali, semut melu nyambut gawe jin, melu nyambut gawe kabeh. Seharusnya guru besar kita dalam kebudayaan dan kenegaraan itu Nabi Sulaiman. Ning ora tahu ono sing guru karo Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini sebenarnya garis langsung juga dari Nur Muhammad.
Dan itu satu-satunya contoh dari kerajaan yang diizinkan oleh Allah. Sampai semut aja diperhatikan, ya. Dan penelitiannya bahkan dengan burung. Jadi Bulbul itu adalah kepala pusat penelitian kerajaan Sulaiman. Dan dia yang menginovasi biar caranya berhubungan sama makhluk yang di planet. Jadi Nabi Sulaiman itu duwe piring terbang, duwe bandara dengan runway yang luar biasa luas dan panjang. Jadi dulu di Jawa ini sudah berhubungan sama makhluk-makhluk luar angkasa. Jadi dulu di Jawa ini sudah berhubungan sama makhluk-makhluk luar angkasa. Seko Kediri, seko Grobogan iki biyen ono pesawate rono. Saiki ki ala paling meng WA. Karo Facebook kan gitu. Dulu luar biasa mbak-mbak kita ayo disinaoni kabeh. Ada kalimat di Al-Qur'an yang bunyinya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ini hubungannya sama masa berangkin sekalian. Selama ini Anda kenal ulama itu siapa? Anda mengenal ulama itu karena apa? Pertimbangan Anda menyebut dia ulama. Menguasai ilmu agama. Ilmu agama itu ilmu maksudnya yang jelas. Ilmu agama itu berarti ilmu ibadah, ilmu tentang ibadah, bukan ilmu agama. Agama jauh lebih luas dari itu. Kalau kita sepakati agama itu ad-din atau al-Islam. Ketika ayat itu turun, sudah ada ulama yang Anda sebut itu atau belum? Belum ada. Tapi kita memahami ayat itu kalau Anda baca terjemahannya. Ulama itu, gitu. Kan gitu. Seolah Allah ulama sudah ada dulu, baru Allah mengkategorikan yang tidak takut bukan ulama, yang takut itu tadi, ulama tadi itu. Bagaimana kalau cara berpikir ayat itu sebenarnya karena belum ada ulama waktu itu ternyata terbalik. Jadi itu bukan di antara kalian itu yang takut sama Allah itu cuma ulama kan gitu. Hanyalah ulama itu. Anda baca Al-Quran terjemahan, hanyalah ulama. Berarti yang lainnya tidak takut kepada Allah kan gitu. Berarti sudah ada ulama dulu dengan kriteria tentang ulama dari manusia, tidak dari Allah. Sementara ayat itu merupakan rumus atau parameter bahwa yang takut kepada Allah itulah yang disebut ulama. Boleh dia tukang angkringan, boleh dia tukang sayur, dia boleh masinis kereta api, boleh tukang ojek, boleh petani. Kalau dia takut kepada Allah, maka dia ulama. Bukan urusan penguasaan ilmu ibadah, tapi takut kepada Allah karena menurut Sapran karena tahu. Karena tahu kalau biji pohon tidak bisa meletakkan dirinya. Dia jatuh secara alamiah. Tapi binatang pun tidak bisa menolongnya. Meskipun mungkin ada satu dua binatang yang punya gejala bisa menolongnya secara naluriah oleh takdir Allah. Hanya manusia pada evolusi keempat yang mampu menata, menyelamatkan, mencelakakan dan sebagainya. Jadi itu poin pertama adalah bukan kalau ulama pasti takut Allah, terus kalau bukan ulama pasti tidak takut kepada Allah, bukan begitu. Cara melihatnya adalah barang siapa takut kepada Allah, dialah ulama. Jadi pakai serban atau tidak ada urusan. Yang penting dia takut sama Allah. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, Anda lihat ayat itu diawali dengan yang saya pernah sebut tadi. Itu ayat aneh secara akademis. Kalau Anda baca buku-buku di Gramedia, buku-buku yang terbilang modern itu kan urut-urutan kalimat itu kan harus relevan secara konteks dan tematik. Kalau makronya gini, kalau Anda bikin penelitian tentang Nabi Musa, ya bab awal Musa ngapain, bab kedua Musa ngapain, dan seterusnya. Tapi kalau Anda baca Quran, Anda ingin mempelajari Nabi Musa, Anda baca surat apa? Cari bahan mengenai Nabi Musa di Al-Quran, surat apa? Kalau tidak ada surat Musa. Tapi Musa yang paling banyak diceritakan awal di Al-Quran, tapi di surat-surat yang namanya bukan Musa semua. Ada Ibrahim, ada Muhammad, ada Kahfi, ada macam-macam. Tapi tentang Nabi Musa. Jadi Al-Quran itu sama sekali tidak lulus untuk menjadi disertasi S3. Karena sama sekali tidak akademis metodologinya. Anda tidak bisa mempelajari sapi terus mengandalkan surat Al-Baqarah. Tidak bisa.
Terus Anda juga jangan menyangka bahwa surat An-Nahl itu penjelasan-penjelasan mengenai lebah dan madu. Anda jangan terus menyangka bahwa surat An-Naml, semut itu adalah pelajaran tentang semut. Tidak begitu cara hidup. Kalau Anda ingin hidup, belajar ilmu hidup, ya cara Quran itu, bukan cara sekolahan. Nah, sekolahan kita sama sekali tidak mengacu kepada metodologi Al-Quran dan formulasi Al-Quran. Karena sekolahan yang ada sekarang baru sekolahan evolusi keempat, belum evolusi kelima dan keenam. Kan begitu yang terjadi sekarang. Saya baru tahu, pantas saya tidak boleh sekolah sama Tuhan. Daripada saya muter-muter, kan? Saya langsung dikasih jalan tikus.